Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ibu Dr. Ida Fauziah, MSI. Yang saya hormati tentunya para awak media yang hari ini telah hadir dalam preskon virtual yang kita selenggarakan dalam rangka menyampaikan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor M-HK-6-HK-004-4 Romawi-2021 tentang pelaksanaan pemberian tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2021 bagi pekerja atau buruh di perusahaan. Sebentar lagi Ibu Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia akan menyampaikan poin-poin penting terkait dengan surat edaran tersebut. Untuk itu, untuk menghemat waktu, selanjutnya waktu dan tempat kepada Ibu Menaker kami persilahkan. Terima kasih Pak Sekjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Teman-teman media yang saya cintai, insya Allah besok Selasa 13 April 2021 umat Islam di Indonesia akan menyambut bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Pertama tentu kami ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadan yang penuh berkah yang sudah kita nanti-nantikan bersama. Momen ini tidak hanya ditunggu umat Islam untuk menjalankan ibadah sebulan penuh, namun juga yang juga ditunggu adalah THR keagamaan yang saya kira juga dinanti oleh teman-teman pekerja atau buruh di tanah air untuk memenuhi kebutuhan para pekerja dan seluruh keluarganya dalam merayakan Hari Raya Keagamaan, dalam hal ini Idul Fitri. Sebagaimana kita ketahui bersama, pemerintah sudah memberikan dukungan dalam berbagai bentuk dukungan kepada pengusaha untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19 agar perekonomian masyarakat bergerak seiring dengan kebijakan pemerintah terkait dengan penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Untuk itu diperlukan komitmen para pengusaha untuk membayar THR secara penuh dan tepat waktu kepada para pekerja atau buruh. Kementerian Ketenagakerjaan telah melakukan diskusi dengan teman-teman yang ada di Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional dan tim kerja Dewan Pengupahan Nasional, serta komunikasi yang intens dengan pengusaha, dengan serikat pekerja, serikat buruh, untuk menjalin kesepahaman dalam pemberian THR keagamaan tahun 2021. Pada tahun 2020, Kementerian Ketenagakerjaan telah memberikan kelonggaran bagi perusahaan yang tidak mampu membayar THR keagamaan pada waktu yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar melakukan dialog antara pengusaha dan pekerja atau buruh dengan menyepakati pembayaran THR yang pada waktu itu dilakukan secara bertahap yang pada waktu itu tertuang dalam SE Menaker nomor 6 tahun 2020 yang saya kira pertimbangannya pada waktu itu adalah pertimbangan kelangsungan usaha dan kebutuhan pekerja atau buruh atas pemenuhan pembayaran THR. Nah, teman-teman sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pemerintah melakukan banyak hal, roda perekonomian sudah mulai bergerak, kegiatan ekonomi masyarakat juga sudah mulai membaik kembali, meski secara terbatas menuju ke arah pemulihan ekonomi dan kembali ke zona positif pertumbuhan ekonomi nasional kita. Atas dasar itu, saya perlu sampaikan beberapa hal.
THR keagamaan adalah merupakan pendapatan non-upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan tersebut tiba. Kami mohon kerjasama kepada para kepala daerah untuk memastikan perusahaan membayar THR keagamaan kepada pekerja atau buruh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mewajibkan bagi pengusaha yang tidak mampu membayar THR agar melakukan dialog dengan pekerja atau buruh untuk mencapai kesepakatan yang dilaksanakan secara kekeluargaan disertai iktikat baik. Kesepakatan dibuat secara tertulis mengenai waktu pembayaran THR keagamaan dengan syarat paling lambat dibayar sebelum Hari Raya Keagamaan tahun 2021 pekerja atau buruh yang berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan. Kesepakatan ini tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR keagamaan tahun 2021 kepada pekerja atau buruh dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan selanjutnya hasil dari kesepakatan dilaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat. Yang selanjutnya dalam rangka memberikan kepastian hukum dan mengantisipasi timbulnya keluhan dan pelaksanaan koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka diminta kepada kepala daerah untuk menegakkan hukum sesuai kewenangannya terhadap pelanggaran pemberian THR keagamaan tahun 2021 dengan memperhatikan rekomendasi hasil pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan dan melaporkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Saat ini Kementerian telah membentuk Satuan Tugas Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum Pelaksanaan Pembayaran THR tahun 2021 di pusat yang perlu diikuti daerah agar pelaksanaan SETHR dapat berjalan dengan baik dan efektif serta tercapai kesepakatan yang dapat memuaskan para pihak yaitu pekerja atau buruh dan pengusaha. Keterlibatan peran pemerintah daerah untuk mendorong dan melaksanakan langkah-langkah kebijakan pemerintah sangat penting untuk menjaga situasi kondusif atas berbagai aspek yang timbul akibat dampak COVID-19. Saya kira itu Pak Sekjen yang dapat saya sampaikan terkait dengan pemberian THR tahun 2021. Terima kasih Ibu Menteri Ketenagakerjaan. Demikian tadi penjelasan terkait dengan surat edaran Menaker nomor M/HK.04/4 tentang pelaksanaan pemberian THR keagamaan tahun 2021 bagi pekerja buruh di perusahaan. Saya rasa tadi penjelasannya sudah cukup jelas, namun demikian kami menampung beberapa pertanyaan yang ada di chat, silahkan ditampilkan. Mohon diperbesar. Mohon izin. Ya, ya. Ya. Ada cukup banyak pertanyaan ya kepada kami, namun demikian saya rasa beberapa pertanyaan memiliki kesamaan sehingga ada pertanyaan yang saya ambil dan ini nanti akan direspon oleh Ibu Menteri. Yang pertama adalah bagaimana hasil tripartit antara buruh, pemerintah, dan pengusaha untuk skema pembayaran THR. Dan kemudian
apakah pembayaran THR memungkinkan untuk semua sektor? Dan yang ketiga, apakah ada data banyak perusahaan yang belum membayar tahun 2020? Demikian mungkin pertanyaan yang terkait, dan ini saya ambil dari pertanyaannya Mas Semi dari IDN Times. Terima kasih. Terkait dengan hasil LKS tripartit, tadi saya di awal menyampaikan bahwa rumusan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan itu setelah mendasarkan pada tim kerja teman-teman yang ada di Depenas dan juga badan pekerja yang dilanjutkan dengan pleno tripartit nasional. Jadi sesungguhnya yang saya sampaikan tadi adalah rumusan yang ada di LKS tripartit. Misalnya saya kalau mau diulang, pelaksanaan THR tahun 2021 sesuai dengan mekanisme Permenaker nomor 6 tahun 2016 tentang THR keagamaan bagi pekerja atau buruh. Nih yang pertama, tadi sudah saya sampaikan bahwa THR itu mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hari ini adalah Permenaker nomor 6 tahun 2016. Dan bagi perusahaan yang terdampak kondisi pandemi COVID-19 sehingga berakibat tidak mampu membayar THR keagamaan tahun 2021 sesuai ketentuan yang berlaku, maka perlu dilakukan dialog secara bipartit untuk menyepakati pembayaran. Kalau di sini memang agak ada jeda yang cukup panjang, tetapi setelah kami mempelajari berbagai masukan dari berbagai pihak, maka penundaan itu hanya diperbolehkan sampai sebelum pelaksanaan hari raya tiba. Kemudian perlu pedoman bagi perusahaan yang terdampak COVID sehingga tidak mampu melakukan pembayaran keagamaan. Jadi saya ingin menyampaikan kepada teman-teman media semua bahwa SE ini berdasarkan dari masukan, termasuk masukan teman-teman di LKS tripartit. Jadi tugasnya LKS tripartit itu dalam memberikan saran dan masukan yang kemudian ke Menteri Ketenagakerjaan mengolah hasil masukan tersebut. Jadi prinsipnya kami sudah menampung masukan-masukan di tripartit nasional. Nah, sektor-sektor yang tadi ditanyakan, saya kira memang kelonggarannya diberikan hanya sampai pada pelaksanaan atau tibanya hari raya tersebut. Itu kelonggaran yang diberikan. Itu pun saya ingin ngulang, didasarkan atas pembicaraan bipartit antara teman-teman pengusaha dan teman-teman pekerja dengan semangat kekeluargaan, kemudian menyampaikan kondisi keuangan internal perusahaan. Jadi saya kira ada ruang bagi teman-teman baik pengusaha maupun pekerja. Tentu saja ini yang saya mau sampaikan, dialog secara kekeluargaan dan disertai dengan menyampaikan hasil keuangan internal perusahaan. Ya. Pak Sekjen ada lagi? Ada tadi Bu terkait dengan jumlah yang belum membayar. Oh, tahun 2021. Oke. Saya mau sampaikan berikutnya berdasarkan rekap akhir tanggal 4 Juni 2020 yang masuk ke Kementerian Ketenagakerjaan bahwa jumlah layanan pengaduan itu sebanyak 683 dan setelah itu kami memilah ternyata hanya 410 yang terkait pengaduan pembayaran THR Idul Fitri yang perlu mendapat tindak lanjut dengan kategori sebagai berikut. 307 perusahaan yang sudah selesai melalui pemeriksaan serta pembinaan dan THR dibayarkan. Artinya perusahaan sudah melaksanakan pembayaran THR. Baik yang
terlambat bayar, yang tertunda maupun yang menyepakati pembayaran sesuai maupun tidak sesuai dengan THR. Jadi ada 307. Kemudian ada 103 perusahaan yang sedang dalam proses pemeriksaan pengawasan dan pemanggilan dinas untuk pelaksanaan nota pemeriksaan 1 dan 2, di mana beberapa di antaranya berkaitan permasalahan perselisihan hubungan industrial yang lagi berproses sesuai dengan mekanisme di PHI. Saya kira itu update pelaksanaan pembayaran THR tahun 2021. Selanjutnya Bu Menteri, ini ada beberapa pertanyaan, tapi pertanyaan dari Mas Tifal, atau dari Kompas TV, ini saya rasa tadi Bu Menteri sudah menjelaskan terkait dengan perusahaan-perusahaan yang belum membayar THR di tahun 2020. Nah, kemudian ini mungkin ada tambahan, apabila perusahaan tetap tidak membayar THR di tahun ini bagaimana? Nah ini mungkin perlu direspon dan saya sampaikan aja dengan hampir sama pertanyaan dari Mbak Agnes dari Harian Kompas. Apakah ada batas waktu untuk laporan keuangan yang harus disampaikan sebagai pembuktian perusahaan terdampak atau tidak? Terus kemudian pertanyaan yang kedua, tolong dinaikkan, diturunkan, sorry, mohon maaf. Pertanyaan kedua, misal laporan 1 tahun terakhir, 2 tahun terakhir, kemudian ini terkait dengan laporan keuangan yang mana? Kemudian yang kedua, kalau ada pembuktian laporan keuangan dan dialog bipartit perusahaan terdampak tetap belum mampu membayar THR secara penuh, apakah pada akhirnya perusahaan boleh mencicil, menunda THR, titik tengahnya diserahkan kemana? Kemudian bagaimana tindak lanjut, tadi juga kita sudah Ibu sebagian sampaikan saat ini sedang berproses untuk pertanyaan yang nomor 3. Saya rasa itu Bu Menteri untuk pertanyaan. Saya ini pertanyaannya banyak, saya mulai dari yang terkait dengan denda. Kalau di ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan denda, pengusaha yang terlambat membayar THR keagamaan kepada pekerja atau buruh dikenai denda sebesar 5% dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar. Yang kedua, pengenaan denda tersebut tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR keagamaan kepada pekerja atau buruh. Saya kira ini, saya kalau baca di layar hampir banyak pertanyaan yang sama terkait dengan denda. Pertanyaan berikutnya. Ya. Sanksi proses. Oh ya, yang berikutnya terkait dengan sanksi administratif ya. Pengusaha yang tidak membayar THR keagamaan kepada pekerja atau buruh dalam waktu yang ditentukan. Waktu yang ditentukan saya kira sudah saya sampaikan, paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan dikenakan sanksi administratif. Sanksi administrasi tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan, pasalnya pasal 9 ayat 1 dan ayat 2. Pengusaha yang tidak membayar THR keagamaan dikenai sanksi administratif berupa yang pertama teguran tertulis, yang kedua pembatasan, maksud saya B ya, A teguran tertulis, B pembatasan kegiatan usaha, C penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan D pembekuan kegiatan usaha. Pengenaan sanksi administratif tidak menghilangkan kewajiban pengusaha atas denda keterlambatan membayar THR keagamaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Saya kira itu ya. Laporan keuangan tadi, laporan 1 tahun terakhir yang tadi ditanyakan Agnes yang nomor 1 Bu, laporan keuangan mana yang akan digunakan? Apakah ada? Laporan keuangan oh ya. Tidak mampu 1-2 tahun terakhir. Laporan
keuangan 1 tahun, maaf, yang benar adalah 2 tahun terakhir. Kemudian tentu saja pembahasan, pemberian THR itu diberikan H-7, pelaksanaan THR. Tentu saja pengusaha setelah itu harus melaporkan kondisi, kalau ada perusahaan yang tidak memiliki kemampuan membayar sesuai dengan ketentuan tersebut, maka dia harus melaporkan pembicaraan bipartitnya kepada Dinas Ketenagakerjaan sebelum H-7. Karena kelonggaran yang diberikan hanya sampai H-1 H-1 Hari Raya Idul Fitri. Saya kira tadi ada pertanyaan yang betul ya? Ya. Saya rasa ini penegasan, Bu, pertanyaan terakhir dari Mas Laras, apakah penegakan THR 2001 itu artinya tidak dicicil? Kan sudah saya sampaikan ya, jadi ketentuan THR tahun 2021, sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Nomor 6 tahun 2016, bahwa pembayaran THR itu harus diberikan H-7 sebelum Hari Raya itu sendiri tiba. Saya kira itu. Ya, demikian rekan-rekan wartawan, awak-awak media, preskon dari Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia terkait dengan surat edaran mengenai THR untuk perusahaan. Demikian, terima kasih atas segala atensinya dan kehadirannya, dan dengan demikian preskon hari ini kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.